Pilihan. Kamu tidak ikut berangkat. Mama datang sembari membawa sepiring kue dan secangkir teh, lalu duduk di sampingku. Bukan kapasitas Ristama, kasih yang lebih tepat. Layar televisi sedang menampilkan sinetron anak-anak jalanan dengan geng motornya saling mengadu kecepatan di sebuah jalan yang cukup sepi. Berat ya, Riz. Aku mengangguk, sedikit merasa bersalah karena membuat mama kepikiran. Tapi Kasih memang berhak datang ke sekolah Asha meski anak itu menolak. Asha lebih nyaman sama kamu ya, Riz. Ma. Mama yang tengah menggigit lapis kukus khas kota pahlawan itu menoleh. Matanya menatap sendu. Kasih kesini untuk apa? Lagi-lagi aku menanyakan hal yang sama. Setelah sebelumnya bertanya kepada Mas Gala yang dijawab dengan sebuah gelengan dan mengangkat bahu. Mama mengerjap. Kue berwarna hijau berpadu coklat dengan taburan keju di atasnya itu ia letakkan kembali. Mama terdiam cukup lama. Dia sepertinya tengah bertarung dengan pikirannya. Manggala tidak bilang apa-apa ke kamu. Kalau Mas Gala enggak diam saja, pasti aku enggak nanya ke Mama. Dan jawabanku tentu menggeleng. Manggala pernah bilang, dia tidak akan memaafkan mantan istrinya itu sampai kapanpun. Aku tahu bagian ini. Tapi setelah mengenalmu, dia berubah pikiran. Dia bisa memaafkan Kasih asal wanita itu mau berubah. Tentu dengan banyak syarat. Kenapa Kasih harus menunggu maaf Mas Gala agar bisa bertemu anak-anak? Mama menghunjam kedua maniku. Kamu tahu, Mas Gala hanya menceritakan sedikit masa lalunya, termasuk alasan mereka berpisah. Mama mengambil cangkir di depannya, menghidu aroma teh hijau yang masih mengeluarkan asap, menyesap 2-3 kali, lalu meletakkannya kembali. Manggala terlalu mencintai wanita itu, bahkan berusaha menulikan telinga dan hatinya. Namun pengkhianatan Kasih menjadi bom waktu bagi Manggala, meruntuhkan cinta yang sudah dia bangun susah payah. Anakku patah hati, hampir 2 tahun. Dia berjanji tidak akan mengizinkan wanita itu menemui anaknya sebagai hukuman atas kegagalannya menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Aku mengerti, sedikit aneh memang, tapi apa yang sanggup Mas Gala lakukan waktu itu, di tengah hati yang melebur bernama luka. Bertemu denganmu, sedikit demi sedikit Manggala bangkit. Dia mungkin belum bisa melupakan lukanya, tapi selama bersamamu dia belajar untuk menerima jalan takdirnya, beserta memaafkan mantan istrinya. Apa Kasih kesini hanya untuk bertemu anak-anak? Mama menggeleng. Mama tidak tahu, Riz. Seminggu ini Mama sudah menahan diri untuk tidak mengusir wanita itu dari rumah kita. Tapi Mama menghargai Baya. Dia sangat merindukan mamanya. Kedua tangan Mama saling bertaut. Perlahan kami menyatukan genggaman. Mama tenang saja. Rista akan bertahan untuk keluarga kita. Rista tidak akan kalah untuk yang kedua kali. Sepasang tangan yang sudah mengkarat itu melingkari tubuhku. Usapan demi usapan tak henti kurasai, hingga bahu kananku sedikit basah. Mama menangis untukku, menantunya. Sepulang dari rapat wali murid di sekolah Asha, mereka mulai sedikit akrab. Asha tak canggung lagi bila mamanya mendekat, meski respon gadis itu hanya diam dan sesekali tersenyum. Baya justru semakin menggantungkan diri dengan mamanya. Aku berusaha menahan gemuruh di dada ketika mendapati 2 kakak beradik itu tidur di pelukan Kasih.
Namun sebuah kenyataan menamparku. Apa hakku? Aku bukan siapa-siapa untuk mereka. Darahku juga tidak mengalir di tubuhnya. Jadi aku tak berhak meminta mereka kembali padaku. Karena seorang ibu adalah pelabuhan sejati bagi anak-anaknya. Detik ini, sebulan lamanya aku memendam pertanyaan yang sama dan Mas Gala juga masih bertahan dengan mode bisunya. Sakit memang, apalagi jika orang yang aku percaya mengabaikanku. Kenapa bengong saja? Tidak bisa tidur. Sepasang lengan kokoh memelukku dari samping. Sengaja aku membuangnya, lalu membalikkan tubuh membelakanginya. Hei, lagi ngambek. Mas Gala memutar tubuhku. Kini kami saling menatap dalam pekat. Aku tidak bisa kalau kamu terus seperti ini, sayang. Ayolah, Rista. Jangan buat suamimu yang mirip dengan Evan Sanders ini meraba-raba hatimu. Aku bukan kokore yang bisa tahu isi hati dan kepalamu. Sebelah tangan Mas Gala mengusap pipiku, menepikan rambut yang mulai berantakan. Jempolnya mengusap sudut bibir, menariknya membentuk sebuah senyuman. Kamu mau aku harus bagaimana, Mas? Tubuh Mas Gala membeku. Tangannya terkulai ke samping. Giliranku yang kali ini menatapnya penuh harap. Semoga jawaban itu segera kudapatkan. Soal kasih. Entah telingaku yang salah atau bagaimana, getar kebencian itu telah musnah dari suara Mas Gala. Jujur aku bahagia, lelakiku ini bisa memaafkan masa lalu. Namun ada perasaan asing yang tak terima. Apakah aku cemburu? Soal apa lagi? Kita sudah sepakat bukan? Untuk melewati semuanya bersama-sama. Aku dan kamu tidak ada lagi rahasia seburuk apapun itu. Kamu mau aku menjawab seperti apa? Seperti yang seharusnya, jawabku cepat. Gurat kelelahan nampak terpancar dari wajah tampannya, dengan kumis yang mulai panjang, serta jambang yang memenuhi dagunya. Dia hanya ingin bertemu anak-anak. Oh, apakah selama itu? Aku tidak bisa menyuruhnya pergi. Anak-anak juga rindu ibunya. Aku mengerti. Namun entah mengapa gemuruh di dada tak lekas padam. Haruskah dia tinggal di sini? Mas Gala menggeleng. Dia memutar tubuh menghadapku. Kalau kasih menginap di tempat lain, bisa-bisa Baya akan ikut. Dan kemungkinan ketika Kasih kembali ke Jakarta, Baya juga akan ikut. Aku tidak mau melepas Baya. Gelembung air mata siap meluncur, namun terhalang oleh kerapatan kelopak mata yang terpejam. Haruskah aku berbagi lagi, Mas? Lirih aku bersuara, mengeluh kesah atas apa yang menghantui hati. Tidak, sayang. Selamanya aku milikmu. Kobaran api semakin menyala di hati. Entah larutan apa yang telah membuat hatiku begitu berkobar. Aku tidak butuh janji, Mas. Terlalu sering menerima janji yang bahkan tidak menemui ujungnya. Aku lelah. Aku tidak seperti mantan suamimu, Riz. Aku berbeda. Aku tidak akan Aku tahu, Mas. Aku tahu. Tapi luka yang kalian torehkan hampir sama. Aku harus berbagi lagi, dan lagi. Apakah hidup tak sepenuhnya dapat kumiliki? Salah apa aku, Mas? Dosa apa aku? Aku sudah tidak bisa memiliki anak. Apa aku juga tidak bisa memiliki suami yang setia? Runtuh sudah benteng yang selama ini kubangun selepas berpisah dengan Ardi.
Hidup yang seakan menjatuhkan takdir yang salah untukku, atau mungkin Tuhan begitu membenciku sehingga aku tak pernah mendapat takdir yang indah. Sebuah pelukan tidak dapat meredakan isak yang lolos. Tangisku justru menjadi. Tak peduli di kamar sebelah kasih mendengar atau justru tertawa melihat istanaku hancur. Surga yang kubangun di atas luka, susah payah kujaga dari hantaman ombak, kini hancur melebur bersama sisa kepingan masa lalu. Aku tidak akan mengingkari janjiku, Riz. Selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya. Seharusnya malam itu aku tidak goyah. Seharusnya aku bisa menahan emosi. Tapi entah mengapa, semakin aku membendung hati, semakin besar pula pertahananku jebol. Sepulang dari kantor, aku sengaja memilih bersantai di taman belakang. Ibu sedang arisan dengan mengajak Asya, sedang Mas Gala masih ada meeting ke Gresik. Rumah sedang sepi karena aku juga tidak menemukan Kasih dan Baya. Satu persatu album kenangan itu muncul begitu saja. Secangkir teh hijau di genggamanku tak mampu meredam gejolak yang ditimbulkan. Butuh waktu untuk menenangkan diri. Kasih tiba-tiba datang dan duduk di sampingku. Segelas kopi berada dalam genggamannya. Kopi hitam tanpa gula yang belakangan ku tahu menjadi favoritnya. Menurutmu? Lirih tawa Kasih berderai, renyah dan manis. Kenapa? Ada yang membuatmu kesal? Aku mengangkat kedua bahu, enggan menanggapi lebih lanjut, dan kembali mencecap teh di tangan. Gala. Dua alisku meninggi, kali ini kupandangi wajahnya. Dia hanya tersenyum, tak merasa bersalah sedikit pun telah mengganggu waktuku. Gala itu kalau sudah sayang, susah membenci. Seburuk apapun sikap orang yang dia cinta, di matanya akan selalu benar. Termasuk kamu. Aku memegang cangkir semakin erat, menepis segala gundah yang tiba-tiba datang. Dia tak akan pernah marah meski orang yang dicintainya menyakitinya. Tapi Mas Gala sekarang berbeda. Menurutmu, perubahan sifat seseorang bisa begitu mudah berubah? Tidak, Rista. Aku yakin Gala masih seperti Gala yang kukenal dulu. Hanya saja saat ini, hatinya sedang kamu pinjam. Tanganku mulai bergetar, lesu menekuk wajah. Impian yang mulai goyah semakin ambruk, lalu hancur bagi diserbu gempa berkekuatan 7 skala Richter. Kasih memutar tubuh, menatapku lebih dalam. Rista, apa kamu tahu kenapa aku bisa bertahan di rumah ini? Aku menggeleng. Aku takut dengan kekalahan yang sudah melambai. Karena Gala yang meminta. Bersambung. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.